Semakin banyaknya pertanyaan dan kekhawatiran dari kalangan peserta JKN terkait isu rencana penghapusan ruang perawatan kelas 1, 2 dan 3 dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), membuat BPJS Watch Tangerang Raya gelar diskusi publik. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Tangerang dihadiri oleh para stakeholder JKN, diantaranya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, perwakilan rumah sakit yang ada di Tangerang Raya, Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, Kota Tangerang, juga dihadiri oleh puluhan perwakilan organisasi Serikat Pekerja Serikat Buruh yang ada di Banten, khususnya Tangerang Raya. Kris ini apakah bisa diterima atau ditolak, ditunda, nanti kita kasih masukan lah. Karena kalau buruh udah yakin dengar apa kelas mau dihilangkan saja, ini teman-teman orang biasa di mobil komando semua pengen dia mau aja, bisa tahu itu. Untuk BPJS Kesehatan, kewenangan terkait kris itu tidak berada di ranah BPJS Kesehatan, tetapi BPJS Kesehatan akan mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan, apakah akan berjalan atau tidak. BPJS itu melaksanakan dari ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah. Wacana ini sebenarnya sudah ada sejak beberapa waktu yang lalu dan regulasinya sudah ada, tapi untuk penetapannya memang belum, Bapak Ibu. Kalau kita baca, teman-teman baca di PP 47 tahun 2021, Permenkes 14 tahun 2021, itu penerapannya baru tahun depan. Tapi ketika saya Kabid Yankes, saya juga udah sounding ke teman-teman Direktur Rumah Sakit Kota Tangerang untuk preparing, persiapan terkait konsep kelas rawat inap standar, Bapak Ibu. Dia memanfaatkan waktu di DPR pasal 54A kan untuk pendanaan, makanya ada KRIS dan KDK. Nah, Pak Ali Gubernur bilang kita sudah surplus. Sebenarnya ya tidak perlu lagi, tetapi ini kan masih amanat Perpres 64 tahun 2020. Nah, sekarang persoalannya, argumentasinya sebenarnya dengan adanya surplus misalnya begitu, ya kan sebenarnya nggak perlu lagi kalau menurut tinjauan pasal 54A tadi. Tapi sekarang pemerintah bagaimana? Kita nggak tahu juga. Nah, sampai sekarang masih terus mau menjalankan. Layanan itu tidak boleh mendiskriminasi rakyat miskin. Rakyat miskin itu suka dikatakan, oh udah gratis aja banyak. Orang miskin tuh bayar loh iuran. Seluruh peserta JKN itu bayar iuran, tapi dia kan dibayar pemerintah. Iya, karena undang-undang memerintahkan pasal. Mengeluh dengan rencana adanya kris, karena dia membayar tadinya kelas 1, kemudian nanti distandarkan kelasnya, berarti kita ada penurunan di fasilitas tersebut. Itu kelas standar itu apa maksudnya? Ya, dari kelas 1 sampai kelas 3 kan harus bayar. Ya. Nah ini kelas standar ini bayar nggak? Maksudnya begitu. Menjadi berat diskusinya karena kita tidak tahu secara utuh dan regulasinya belum ada. Apa sih tentang kelas rawat inap standar? Tetapi ini kan sangat ramai di. Untuk diketahui bahwasannya program ini sebenarnya udah seperti apa sih? Kota Tangerang, Pak Timbul yang saya hormat dan yang saya cinta, luar biasa semuanya. Kemudian Bu Yanti dari teman-teman BPJS Kesehatan, kemudian Dr. Darto dan Pak Haji Gadi dan teman-teman semua yang di Serang kita bentuk JKN. Produknya kalau sepanjang tidak pro buruh yang nyuri, betul.
Makanya ada KRIS dan KDK. Nah, Pak Ali Gufron bilang kita sudah surplus. Sebenarnya ya tidak perlu lagi. Tetapi ini kan masih amanat Perpres. Perpres 64 tahun 2020. Nah, sekarang persoalannya argumentasinya sebenarnya dengan adanya surplus misalnya begitu, ya kan sebenarnya nggak perlu lagi kalau menurut tinjauan pasal 54A tadi. Tapi sekarang pemerintah bagaimana? Kita nggak tahu juga. Nah, sampai sekarang masih terus mau menjalankan. Nah, cuman begini, sebentar Pak Gandhi, artinya tentunya kita juga harus menceritakan nanti sebenarnya definisi kelas standar yang ada di Undang-Undang SJSN diturunkan dalam Perpres 64 di PP 47, sebenarnya kelas standar itu apa sih gitu. Nah, kita lanjutkan dulu Pak ya. Tapi kalau dari tinjauan itu tadi Prof. Ali Gufron udah bilang sebenarnya kita nggak butuh lagi, istilahnya tidak menjadi persoalan yang sangat penting karena toh sudah surplus kan begitu ya. Itu logikanya benar menurut saya. Nah, kalau di PP 47 pasal 18-nya dari yang rumah sakit tadi tersebut ini, maka diwajibkan pelayanan rawat inap kelas standar paling sedikit di rumah sakit pemerintah pusat maupun daerah, paling sedikit 60% dari seluruh tempat tidur yang ada di rumah sakit tersebut, 60% itu minimal untuk pelayanan rawat inap kelas standar. Demikian dilaporkan Sibernews Nasional dari Tangerang, Banten.